Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Ada satu survei yang menarik, dan ini saya sudah membaca hasil survei ini tahun 2017 awal, Bang. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia, dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab, itu sudah undebatable, itu yang pertama. Yang kedua, Felix Xiao, itu saya kaget. Yang nomor 2 Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi, nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nomor 3. Seperti apa kemudian penelitian ini? Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimaksud. Oh, ternyata kita baca di sana. Indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam atau misalnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi saya kemudian masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang lain di Indonesia juga memperjuangkan syariat Islam yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi, Bang, saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka ingin miliki, yang mereka belum bisa dapat. Yang sekarang mungkin segmen itu lagi saya garap. Nah, jadi artinya mereka memandang mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka harus menahan dulu dalam melaju perkembangan di dalam milenial ini. Jangan sampai milenial, generasi muda mereka mau untuk memahami Islam. Jokowi dalam rapat pimpinan itu tegas ya. Prajurit TNI harus tegak lurus dengan aturan. Tidak boleh namanya itu dalam grup WhatsApp itu menyimpang ya. Saya baca itu ya. Selain itu juga Presiden meminta ya kepada para istri prajurit baik TNI maupun Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal. Ya. Kemudian kita bertanya dong, penceramah radikal itu yang seperti apa? Seperti apa ya? Saya kira pernyataan Pak Presiden ini kurang. Jangan mengundang ustadz yang mengajarkan radikalisme. Yang jadi persoalan adalah mana yang disebut tema-tema konten-konten radikal. Ya, ini dulu yang perlu kita sepakati bersama. Heboh masuk daftar penceramah radikal bareng UAS, Ustadz Felix Xiao. Ramai beredar daftar penceramah radikal di media sosial. Dalam daftar tersebut ada beberapa nama sosok pendakwah ternama. Ustadz Felix Xiao ikut membagikan materi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa jika dirinya kembali masuk dalam daftar penceramah radikal atau yang masuk dalam kategori intoleran. Felix Xiao jelaskan bahwa jika telah beredar di WhatsApp grup ada 180 nama penceramah radikal dan disarankan gak boleh diundang dan didengar. Tak hanya Felix Xiao, sejumlah pendakwah ada dalam daftar tersebut, termasuk Dai asal Riau, Ustadz Abdul Somad. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan gak boleh diundang dan didengar. Jelasnya seperti dikutip Hoax.id, jaringan suara.com dari Instagram pribadinya @felixxiao pada Minggu 6 Maret 2022. Ustadz Abdul Somad berada di urutan kelima setelah Ustadz Fatih Karim dari Bogor, Bandung, sedangkan Felix Xiao berada di posisi kedua. Nomor 1 di daftar tersebut ada nama Muhammad Ismail Yusanto asal Bogor. Dia adalah penceramah yang sempat menjadi juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau organisasi yang sudah dinyatakan terlarang di tanah air. Felix Xiao menanggapinya dengan santai. Dirinya menyatakan jika daftar yang mirip seperti ini juga pernah viral pada tahun 2017. Saat itu pria yang pernah disebut-sebut terafiliasi dengan Ormas HTI ini juga tercatat di urutan kedua setelah Habib Rizik Syihab. Tahun 2017 saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah HRS. Sekarang jadi nomor 2 lagi, ujarnya. Untuk daftar tahun ini, Habib Rizik sepertinya absen dari daftar, lantaran dia sedang dalam tahanan setelah terjerat kasus hukum. Merasa jadi yang kedua terus, rupanya penasaran dan mengeluarkan pernyataan dengan nada sindiran. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi number 1 ya? Tulisnya dengan memberikan emotikon tertawa setelahnya. Dia pun juga seakan merasa bangga dan bahkan mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali masuk dalam daftar tersebut. Tapi alhamdulillah bisa bertahan di list sejak 2017, ungkapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat berpidato dan meminta agar istri dari aparat TNI Polri tak asal mengundang penceramah yang nyatanya berpaham radikal. Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam rapat pimpinan TNI Polri pada Selasa 1 Maret 2022.
Ustadz Felix Xiao mengunggah tangkapan layar dari sebuah pesan singkat. Pesan singkat yang mengkonfirmasikan namanya masuk dalam daftar 180 penceramah radikal. Namanya bahkan berada di urutan kedua dalam daftar penceramah radikal tersebut. Tepat berada di bawah mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Ustadz keturunan Tionghoa itu pun angkat bicara soal hal itu. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar. Tulis Felix lewat akun Instagram resminya, Sabtu 6 Maret 2022. Tahun 2017, saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah HRS. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi nomor 1 ya? Canda Felix. Tapi alhamdulillah bisa bertahan di list sejak 2017, sambung dia. Namun, belum diketahui kebenaran dari pesan yang ditangkap layar tersebut. Sempat dikaitkan dengan HTI sebelumnya. Felix Xiao dikaitkan erat dengan HTI, organisasi yang telah dibubarkan pemerintah sejak 2017 silam. Pemerintah berdalih kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang